Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Hari ini kita akan belajar kebenaran lagi. Mari kita lihat Alkitab kita bersama-sama dalam kitab Yoel pasal 3. Yoel pasal 3 ayat yang ke-9 sampai yang ke-17. Ya, kita akan melihat hari ini lembah penentuan. Demikian topiknya untuk kita semua. Ya, topiknya itu lembah penentuan. Nah, kita lihat ini Yoel pasal 3 ayat 9 sampai yang ke-16. Saya jemput kita untuk melihat ayat per ayat. Saudara-saudara, kita baca untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Ayat 9 sampai yang ke-17. Mohon maaf, bukan 16, 17. Kalaupun bisa kita selesaikan semuanya, tetapi kita mau sampai 17 saja. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap ya. Yang ganjil 2, 3 ya. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Lanjut. Selanjutnya ayat yang ke-12 saya baca ya. Mohon maaf, ayat yang ke-11 maksud saya. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana, bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. 12. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit sebab sudah masak tuayan. Marilah iriklah sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan. Sebab banyak kejahatan mereka. 14. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, bintang-bintang menghilangkan cahayanya. 16. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Sama-sama. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Puji Tuhan. Ini pasal 3 kitab Yoel. Ini berbicara bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang dahsyat luar biasa, menghukum bangsa-bangsa. Ya, hukuman itu dia akan nyatakan begitu rupa sampai saudara-saudaraku banyak orang tidak bisa lagi, tidak mampu lagi bergerak begitu ya, tidak bisa lagi mengerjakan. Bagaimana? Karena penghukuman itu begitu rupa. Kalau kita baca ayat yang keempat, pasal 3 ayat yang keempat, kita lihat ke belakang sebentar ya. Apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon, dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini tidak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Tuhan menghukum musuh-musuh Israel. Tuhan menghukum mereka. Dan ayat ini, hai Tirus dan Sidon, apa sangkut pautmu dengan aku? Nah ini kan mereka Tirus dan Sidon yang menghina Allah Israel. Mereka mencoba dengan segala cara untuk menghancurkan umatnya. Tirus dan Sidon kalau dilihat dalam konteks peta masa kini, ya, Tirus dan Sidon itu adalah kumpulan orang-orang yang di Libanon. Sedangkan Filistin itu sering disebut Palestina. Namun saudara-saudara,
Tuhan berkata kepada umatnya. Nah ini juga sebenarnya untuk kita umat perjanjian baru. Dalam semua apapun perlakuan yang kita alami hari-hari ini perlakuan banyak hal yang jelek ya. Yang katakan banyak orang hari-hari ini kan selalu aja menjelekkan, menghina kekristenan. Kalau saya lihat di YouTube itu, aduh saya kadang-kadang gemes. Ada pula lagi yang bilang untuk mempertahankan kaidah kami, maka kami harus mengurusin kekristenan. Maka dia sebut ya, kami ini adalah kristolo. Apa kristolo? Hai bodoh-bodoh. Aneh membentengi kaidahnya, tapi dia gangguin rumah orang. Kenapa enggak kau pelajari aja yang kau pegang itu kalau kau sudah jadi mualaf? Itu namanya memang manusia yang enggak percaya diri dengan apa yang dia yakini itu. Dengan cara dia menggangguin ya rumah tangga orang, kira-kira begitu. Bayangkan untuk mempertahankan rumah tangganya, gimana caranya mempertahankan rumah tangga? Yaitu apa? Bikin rusuh, gangguin rumah tangga orang. Kau itu begana, begini. Tapi untuk mempertahankan rumah tangga, kan ada bodohnya itu. Itulah yang sekarang sedang berseliweran di YouTube itu. Kadang-kadang saya bingung begitu. Tapi nanti kalau kita balas, apa dibilangnya? Pencemaran agama. Bunuh. Nah, begitulah itu. Padahal dia yang mulai, kadang-kadang aneh memang. Saudara-saudara, begitupun mereka lakukan. Biarlah kebenaran ini menjadi sebuah pegangan kita. Karena Tuhan berkata, aku akan membalas dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Tuhan akan membalas bukan dengan caranya kita, saudara-saudaraku ya. Sekali lagi bukan. Cuman kita memang harus melakukan pembelaan, apologetik namanya, apologetika, apologet. Kenapa? Karena yang digangguin terus. Mana Yesus Tuhan? Bukan dia yang disal, mana begana begini, menurut begana. Tapi dia di sini, kenapa enggak dia yakinkan orang melalui apa yang dia pegang? Kenapa dia gangguin orang meyakinkan itu dirinya? Mempertahankan kaidah katanya. Ini entah di mana ininya. Heran aku nengoknya. Begitulah sekarang kondisinya. Ada begitu banyak orang-orang yang kalau menurut saya nggak ada apa-apanya, nol besar. Nggak ada gizinya apa yang disampaikan. Nanti setelah dia ngamen dijelaskan baik pun tetap juga. Cari lagi, udah dijelaskan, cari lagi, begitu terus. Dirinya sendiri dia tidak pernah percaya diri tentang apa yang dia pegang, yang dia yakini, yang dia katanya itu dari situ nanti bisa masuk surga. Enggak dia aminkan, enggak dia susun, dia enggak susun dengan baik apa yang mau dibagikannya sama orang. Iman itu timbul. Iman akan bertambah, iman akan tumbuh. Kalau yang kita bagikan, kita ajarkan itu dari kita, orang percaya dari apa yang kita ajarkan. Ini terbalik. Bodoh kadang-kadang bingung saya. Lalu berkata, kami ini kristolo. Di mana ceritanya? Kristolo itu tidak pernah ada. Kalau orang itu mau yang menjadikan dirinya itu mengerti ini, ada akademisnya, ada belajarnya. Dan tidak pernah ada kristologi itu ada. Apa itu? Ilmu mempelajari tentang Kristus. Ada lagi yang disebut soteriologi tentang keselamatan, pneumatologi tentang Roh Kudus, tentang Roh Allah. Eskatologi tentang akhir zaman. Apakah bisa bilang, saya ini eskatolog, saya ini pneumatolog, begitu? Ada billing-billingnya. Kadang-kadang bingung kepala saya mencermati manusia-manusia yang begitu.
Tetapi yang menarik waktu saya merenungkan kitab Yoel pasal 3 ini, saudara-saudara, membuat saya semakin bersemangat untuk sesuatu hal yang luar biasa. Ayatnya bilang begini, bersiaplah untuk peperangan. Ayat yang ke-9, gerakan pahlawan, suruh semua prajurit tampil dan maju. Ini berbicara jangan ada kegentaran pada kita. Jangan ada sesuatu yang namanya ketakutan pada kita. Peperangan bersiap. Apa yang perlu diperangi? Ingat, musuh kita. Kekristenan tidak pernah mengajarkan musuh kita itu adalah tetangga kita, yang berlawanan atau yang berbeda dengan pendapat kita. Enggak. Peperangan kita menurut kitab Efesus itu musuh kita siapa? Roh jahat, penguasa di angkasa, kuasa setan iblis. Itulah yang mengganggu otak mereka, yang mengganggu pikiran mereka. Iblislah yang berkeliaran dan mengganggu pikirannya. Efesus pasal 6 bilang, karena itu katanya perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu di udara, roh-roh jahat di udara. Dan satu hal, peperangan yang selanjutnya, ingat ya, musuh kita yang terbesar bukan mereka yang menghina mengolok-olok, bukan. Musuh kita bukannya darah daging, tapi musuh kita yang sebenarnya adalah iblis. Dan yang kedua, ingat baik-baik, ini yang kedua, musuh kita yang sesungguhnya adalah ini, diri kita ini yang sombong, ego, yang merasa paling hebat, paling baik, paling benar. Itu musuh kita. Dan tampil kita harus berperang. Untuk itu kita harus memerangi itu. Nah selanjutnya ayat 10 berkata, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, pisau menjadi tombak. Ini untuk berperang. Jadi mata bajak, kalau orang tuh kerja itu mata bajak ya, ada bajak. Di sini saya lihat nggak pernah ya, saya lihat membajak sawah begitu. Yang sering kita di Nes itu mencangkul ya itu ya, atau dengan traktor sekarang sudah ada ya traktor tangan gitu. Ya kalau pakai traktor tangan bukan mata bajak lagi. Zaman dahulu sampai hari ini juga kalau di kampung saya itu masih ada lembu sapi itu dijadikan alat untuk membajak. Jadi ada bajak tuh matanya tuh kayak itu besi asli itu, runcing tajam ditaruh. Jadi ditarik ini oleh lembu. Jadi ditarik begitu, dikoreklah semuanya tanah itu. Jadi tinggal ditekan saja. Tempat itu menjadi apa? Dibilang di sini menjadi pedang untuk perang. Dalam konteks perjanjian baru, pedang itu apa? Selalu pedang itu bicara firman, pedang roh. Jadi kita harus punya alat, ada senjata. Jadi pekerjaan Anda, mata bajak itu ya dalam dulu kan pekerjaannya bertani. Dalam pertanian itu pekerjaan memang itu betul-betul pekerjaan yang sesungguhnya mereka lakukan selain ada menjadi penggembala begitu. Tetapi apapun dalam konteks kita sekarang, apapun pekerjaan kita itu jadikan alat untuk kita melakukan peperangan. Jangan pernah kita anggap kalau Anda itu jualan, Anda sebagai pelajar, Anda itu bekerja di mana, jangan anggap hanya sebagai itu pelajar, kerja karyawan apa, tidak. Jadikan itu menjadi senjata peperangan. Dan yang lemah harusnya berkata, aku ini pahlawan, bangkit. Tidak ada lagi ceritanya Anda lebay begitu. Tidak ada lagi sebenarnya pekerja atau karyawan atau pelajar-pelajar ya masih mahasiswa, siswa masih SMP SMA yang aku nggak bisa, nggak mungkin. Dari mana ceritanya nggak mungkin, nggak bisa. Ayat ini bilang kamu harus berkata aku ini pahlawan. Tidak boleh lagi kita lebay, tidak boleh lagi kita menjadi orang yang selalu saja mengasihani diri.
Selalu saja melihat siapakah aku ini. Yang sudah berkeluarga bilangnya apalah keluargaku, lemahnya aku. Siapa bilang? Aku ini pahlawan. Anda harus bangkitkan diri Anda. Karena ini waktunya. Bergeraklah katanya. Ayat yang ke-11. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru. Ini nanti terjadi saudara-saudara. Bagaimana di Israel nanti akan datang segenap segala bangsa. Seluruh penjuru akan datang. Berkumpullah di sana. Wow. Ini sesuatu yang luar biasa. Bangsa-bangsa harus bergerak ke lembah Yosafat. Termasuk kita, amin. Sebenarnya begitu. Ke lembah Yosafat. Apa lembah Yosafat? Lembah Yosafat adalah lembah di mana Tuhan akan duduk menghakimi segala bangsa. Ayat 12. Menghakimi segala. Nanti akan ada penghakiman. Tuhan akan menghakimi semuanya di lembah Yosafat. Kalau begitu lembah Yosafat itu apa? Lembah penghakiman. Tuhan akan menghakimi seluruh bangsa. Termasuk Indonesia. Karena seluruh bangsa. Dan Tuhan dalam penghakimannya itu dia akan nyatakan murkanya bagi orang yang tadinya semuanya, tadi kalau kita baca selanjutnya yang sebelumnya tadi, yang kerjanya selalu melawan Tuhan, perbuatan Tuhan, melawan segala sesuatu yang Tuhan nyatakan yang kebenaran itu. Termasuk mereka-mereka itu tadi yang saya bilang itu tadi itu. Yang katanya kristolog itu. Saudara, Tuhan akan melakukan pembalasannya. Percayalah, bukan kita ya, bukan kita yang membalasnya. Bukan seperti ajaran mereka. Langsung bikin huru-hara terus. Supaya orang itu kalau bisa disingkirkan. Kekristenan tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Tidak pernah. Kekristenan mengajarkan kita Tuhan yang akan membalas, bukan kita. Biarkan Tuhan akan bergerak. Dan ayat ini bilang semuanya akan muncul, akan datang ke lembah Yosafat dan di sana Tuhan menghakimi. Ayat 13. Ayunkan sabit, sudah masak tuayan, hiriklah, sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat anggurnya sudah penuh. Tempat anggur, tempatnya udah penuh, berarti anggurnya sudah penuh. Lalu tinggal diperas. Tahukah Anda bagaimana kalau memeras anggur? Itu dipijak-pijak sampai keluar betul-betul air daripada anggur itu. Jangan kau bilang kan bisa di blender Pak. Ini kitab Yoel, bukannya Gunung Sitoli ini. Ngerti maksudnya? Kalau mau tafsir ini jangan pakai tafsir dengan konteks sekarang. Waktu itu gimana coba cara meras anggur? Ada blender waktu itu? Nggak ada blender. Kan bisa pakai blender, capek kali mijak-mijak pakai blender. Hehehe. Zamannya kita bilang nggak ada blender itu. Dipijak itu memang begitu. Injak-injak begini sampai keluar semua air daripada pemerasan anggur itu. Digiling lagi, bagaimana caranya? Begitulah Tuhan akan melakukan pembalasannya. Dipijak-pijak oleh Tuhan. Karena apa? Ayatnya bilang karena banyak kejahatan mereka. Terlalu banyak kejahatan yang mereka lakukan. Jadi saudara-saudara, akan ada penghakiman dari Tuhan. Hei, halo. Akan ada penghakiman dari Tuhan yang akan mencurahkan murkanya. Ingat baik-baik. Tuhan itu sabar, tapi Tuhan itu pemurka. Katakan amin. Tidak mungkin dia itu di dalam segala sesuatu yang dilakukan tidak menjadi adil, tidak mungkin. Ini orang udah keterlaluan. Apa yang dilakukan Tuhan akan ada saatnya Tuhan akan menghakimi, dan itu seperti tempat pemerasan anggur.
tempat pemerasan itu udah penuh. Artinya udah jelas kejahatannya, udah penuh, dipijak-pijak lagi. Saudara-saudara, Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan mengayunkan sabitnya dengan luar biasa. Namun juga, saudara-saudara, kita sabit ini kan masak tuaian. Sudah masak tuaian. Itu juga bicara apa? Saatnya tiba untuk mengambil buah-buah itu. Saatnya tiba untuk apa? Untuk kita bisa menuai jiwa-jiwa itu. Ambil semua. Dalam kemurkaan Tuhan itu, dalam kemarahan Tuhan itu, kita pun bisa mengajak mereka. Ayo datang pada Tuhan. Ayo bertobatlah. Ayolah sungguh-sungguh. Ya, sekarang ini Anda dan saya perlu mengajak mereka. Tidak dengan kita menghina mereka pula, tidak. Tapi kadang-kadang terus terang saya sendiri dengerin begitu semua, udah salah-salah semua yang dibilanginya. Terus ada perdebatan, ditanya, dijelaskan, tetap juga. Udah dijelasin dengan baik juga, sampai bingung dia. Udah nggak ada lagi, tetap juga. Udah kalah dalam debat, tetap juga. Memang bukan maksudnya mau belajar. Namanya kristolog gitu, bukan mau belajar. Memang kerjanya mau mencari-cari salah orang, mau mencari-cari salah-salah kitab orang. Pernahkah kita, saudara, menjaga kaidah kita kekristenan, menjaga iman kita? Lalu bagaimana caranya? Kita jelek-jelekkan, kita cari apa yang ada di kitab mereka. Apapun atau agamanya, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, apa itu kita cari-cari lalu kita jelek-jelekkan gini. Menjaga ini iman kekristenan ini. Aduh, gimana ceritanya itu? Kan tidak ada kita buat seperti itu. Nyatakanlah apa yang kau yakini itu. Sampaikan apa yang kau sampaikan. Tapi karena begitu kejahatannya, terus menerus mereka lakukan. Saya yakin saatnya akan tiba. Kitab Yoel pasal 3 ini semakin menegaskan sekali buat saya pribadi. Saatnya akan tiba. Tapi kita semua yang hari ini masih diberi kesempatan. Ya. Ayat yang ke-14 menjadi bagian yang penting sekali. Inilah yang disebut dengan lembah penentuan. Mari kita baca ayat yang ke-14. 2, 3 ya. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Jadi sekarang dengarkan, orang-orang di luar sana dengan semuanya model perdebatan, dan banyak orang di luar sana yang bingung, yang tidak mengerti mungkin. Tetapi juga menjelang kedatangan Tuhan, ada begitu banyak kesusahan, ada begitu banyak namanya penderitaan. Orang di luar sana berada di persimpangan. Lembah penentuan artinya di mana dia ditaruh dalam satu posisi, dia harus menentukan keputusannya. Makanya bahasa Alkitab terjemahan daripada ini LAI ya. LAI menetapkan itu lembah penentuan. Kalau kita membaca dalam terjemahan lain, dia bukan bicara lembah penentuan. Sebagai contoh ya, saya baca, banyak orang menunggu di lembah untuk menantikan keputusan hukumannya, karena hari Tuhan sudah dekat di lembah keputusan. Nah, lembah keputusan itu lembah penentuan. Dalam bahasa Indonesia masa kini, terjemahannya yang lain, beribu-ribu orang di lembah penghakiman, sebab di sana hari Tuhan akan segera tiba. Lembah penentuan adalah lembah penghakiman.
Dia harus memutuskan, lembah penentuan. Di situ dia harus diputuskan dengan cepat dan harus benar. Banyak orang di sana sekarang lagi bingung. Dia berada di lembah penentuan, dia harus putuskan. Dia harus betul-betul sadar betul-betul ini yang harus kuambil. Karena lembah penentuan, keputusan yang diambil itu menentukan masa depannya. Keputusan yang diambil itu menentukan dia bagaimana nanti di dalam kekekalan. Menentukan bagaimana perjalanan hidupnya. Pada ibadah 2 nanti saya akan coba bagikan beberapa jenis tipe orang yang mengambil keputusan yang salah. Akhirnya kacau. Tapi juga ada yang mengambil keputusan yang benar. Akhirnya diberkati Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini banyak kali kita berada di lembah penentuan itu. Kita harus mengambil keputusan dengan cepat dalam hidup ini. Kalau tidak, kita akan tergeser, kita akan tergilas. Dan yang paling menyakitkan di dalam masa-masanya nanti, masa kekekalan, kita tidak berada di dalam yang disebut selalu kerajaan surga. Kita nggak dapatkan surga, kita tidak mendapatkan kehidupan kekal. Jadi saudara-saudaraku, menentukan sekali hari ini apa yang kau putuskan. Di lembah penentuan itu menentukan sekali untuk kau ambil keputusan bagaimana dan kau menjalani hidup, nanti akan terjadi sesuatu di sana. Akibat kau ngambil keputusan sekarang menentukan bagaimana hidupmu nanti. Jadi saudaraku, hari ini coba engkau mulai putuskan dengan baik. Putuskan dengan sungguh. Yang mana yang kau mau ambil dalam dirimu. Putuskan kalau kau hari ini mau sungguh-sungguh lah. Putuskan hari ini kalau kau memang mau setialah. Putuskan dalam dirimu kalau hari ini kau berkata aku mau hari ini dan seterusnya. Aku mau beribadah sungguh-sungguh lah. Kenapa? Karena itu menentukan hari esokmu. Putuskan juga lah hari ini kalau engkau ingin kuliah sungguh-sungguh. Putuskan hari ini kalau engkau mau kerja sungguh-sungguh. Sekolah sungguh-sungguh. Itu keputusan yang penting. Karena kedepannya itu menentukan hidupmu. Saudara-saudara, ada seorang raja yang salah ngambil keputusan. Dan akhirnya dia pun kehilangan tahtanya. 1 Samuel 13 ayat 6 sampai 14 menjadi sebuah pelajaran bagi kita. 1 Samuel 13 ayat 6 sampai 14. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu dan perigi. Nah, ini kisah Raja Saul. Kalau kita baca ayat sebelumnya, kisahnya apa? Samuel bertemu Saul dan Saul akan berperang. Ya, kepada orang Filistin akan melakukan peperangan. Dan waktu itu Samuel bilang, sebelum ku berperang, kita harus dulu berdoa, mempersembahkan korban. Jadi menaikkan doa. Samuel bilang, aku pasti datang sebelum peperangan. Karena apa? Karena dengan demikianlah engkau akan menang. Israel akan menang. Dan saat peperangan itu mereka terjepit. Mereka merasa bahwa waduh, kacau. Dari berbagai arah mereka kayaknya pasti kalah. Sudah terdesak rakyat itu. Larilah rakyat itu bersembunyi. Ada di lekuk-lekuk batu, ada di bukit batu, liang batu, di perigi. Samuel sudah bilang, tunggu aku datang untuk mempersembahkan korban. Ayat 7 yang lebih mengerikan lagi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad Gilead. Lari, tinggalkan Saul dan seluruh pasukan. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Gemetar. Samuel belum datang-datang. Samuel ini
mana? Ayat yang ke-8, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Samuel udah bilang 7 hari lagi aku datang. Jadi menunggu 7 hari itu. Dan waktu hari pertama, kedua bagaimana gentarnya. Ketiga itu sudah pada lari banyak, keempat, hari kelima. Begitu hari ke-7, tapi Samuel tidak datang ke Gilgal. Mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Karena Samuel belum datang juga. Apa yang dilakukan Saul? Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Dialah yang akhirnya berdoa, memimpin itu persembahan, mendoakan persembahan korban bakaran. Padahal itu pantang. Kenapa pantang? Yang mempersembahkan korban itu harus imam. Sementara dia adalah seorang raja. Tidak boleh. Tapi dia lakukan, mengapa? Karena rakyat sudah meninggalkan dia terserak-serak. Dia menunggu Samuel. Tapi Samuel tidak datang-datang. Ayat yang ke-10. Baru saja ia habis persembahkan korban bakaran, tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya. Bayangin, baru udah selesai Samuel datang. Lalu kata Samuel ayat 11, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang tentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku beranikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Bayangin, dengar. Waktu dia menunggu itulah lembah penentuan baginya. Untuk dia, ini aku yang persembahkan atau tidak. Kalau ku persembahkan ini, bahaya. Ini bukan bagian saya. Ini tugas imam, bukan tugas saya. Tapi di satu sisi dia lihat rakyat sudah lari meninggalkan dia. Bagaimana dia harus mengambil keputusan? Disitulah dia bingung. Dengarkan saya baik-baik semuanya di sini. Dalam posisi kondisi seperti itulah Anda harus betul-betul memegang teguh firman. Apa maksudnya? Anda harus sadar yang Anda mau ikuti mana. Anda mau menjalani hidup sesuai dengan firman atau menjalani hidup sesuai dengan keinginan diri Anda. Itu harus Anda putuskan dengan cepat. Karena udah mendesak. Dan seringkali dalam perjalanan hidup kita justru mengambil keputusan untuk melanggar firman Tuhan. Kita lawan, kita belakangi firman Tuhan. Kita ambil keputusan yang menyenangkan, yang enak, yang sepertinya itu tidak ada halangannya. Yang memang betul-betul kalau Anda lihat dari sisi sudut pandang mata Anda, hati Anda yang memang bergelora lagi, akhirnya Anda ambil di situ. Padahal itu salah. Lembah penentuan adalah lembah keputusan. Anda harus memutuskan. Ada banyak orang. Saya tahu ada satu orang sekarang saya sedang WA. Saya tahu di hatinya bahwa dia mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dari awal saya sudah katakan, ayo. Tapi oleh karena desakan orang tua dia pergi. Lalu kemudian dia tidak lagi melayani. Entah apa kerjanya pun tak ada lagi. Saya bilang, panggilanmu melayani Tuhan. Dia bilang apa? Enggak, gini. Saya bilang putuskan, ingat ya, keputusan yang memang tidak enak. Saya waktu dulu diberikan sebuah lembah penentuan buat saya harus betul-betul sadari yang mana. Kalau saya kerja dengan semuanya glamor uang, orang tua itu senangnya. Tapi di satu sisi saya harus melayani Tuhan, nggak ada yang diperoleh di situ. Artinya soal uang gaji nggak ada yang diandalkan di sini, yang diharapkan soal uang itu. Tetapi di situ panggilan Tuhan jelas nyata. Disitulah yang disebut dengan kebahagiaan sukacita yang dari Tuhan. Mana yang harus dipilih? Kalau
kalau saya kerjakan ini tidak berdosa juga, baik juga. Toh saya punya banyak uang juga. Gak salah juga menurut saya. Yang di sini gak ada apa-apanya, gak ada uang, gak ada dihargai orang kadang-kadang. Tapi ada sukacita yang saya tahu di dalam hati saya bahwa Tuhan arahkan ke situ. Tapi daging saya bilang ke sini. Maka lembah penentuan itu harus cepat, karena waktunya sudah singkat. Saya ambil keputusan, apa boleh buat, saya tinggalkan yang ini. Saya kembali ke sini. Dan tentunya ada risiko, ada efek samping ya dalam setiap pengambilan keputusan. Dan biasanya saya kasih tahu saudara, seringkali dalam mengambilkan keputusan-keputusan dalam hidup kita, seringkali yang menyenangkan, yang mengenakkan, yang menggiurkan, di situ biasanya ada perangkap setan. Ambil keputusan yang tidak enak, yang sepertinya tidak api, biasanya di situ yang betul. Jadi saudara-saudara, apakah keputusanmu hari ini? Jangan kau anggap dengan hari ini, anggaplah besok lah. Enggak, keputusan kadang-kadang harus diambil sekarang. Minimal keputusanmu sekarang yang kau harus ambil, kau harus setia sama Tuhan. Karena itu adalah sesuatu yang nantinya berakibat dunia kekekalan. Paling tidak itu kau harus ambil sekarang. Makanya kitab Ibrani bilang pada waktu kau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Apa yang terjadi dengan Saul? Kita lanjut karena waktu kita ya sudah sangat terbatas. Saul akhirnya apa? Ayat yang ke-13 sekarang ya. Ayat yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu apa? Bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Samuel bilang perbuatanmu bodoh. Kau nggak mengikuti perintah Tuhan, walaupun kayaknya bagus, baik yang dilakukannya. Karena terserak-serak rakyat, dia ambil alih, dia ambil tugas Samuel, persembahkan korban. Baik menurut dia, tapi tidak benar. Bukan begitu aturan kebenaran. Aturan kebenaran yang mempersembahkan korban haruslah imam, dan itu tugas Samuel. Tapi diambil alih sama dia dengan alasan yang sepertinya masuk akal. Di saat terjepit terdesak itu, sayang sekali Saul mengambil keputusan yang salah. Dan akhirnya apa? Ayatnya bilang 14. Ayat 14 yang terakhir kita baca ya. Mari kita baca sama-sama ayat 14. Ayat 14 kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Oh, kehilangan jabatan rajanya, kehilangan tahta kerajaannya. Dan yang paling menyakitkan saudara-saudara, Tuhan menolak Saul. Dia buang, nggak terpakai. Ini raja bodoh-bodoh ini, tidak mengikuti aturan Tuhan, dibuang Tuhan. Maka sejak saat itu saudara-saudaraku, roh setan pun menguasai Saul, sehingga Saul bisa seperti orang kesurupan. Menyedihkan sekali, menyedihkan sekali. Raja yang diurapi awalnya oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja Israel, namun sayang, 1000 kali sayang, pengambilan keputusannya ternyata mempengaruhi kehidupannya. Salah mengambil keputusan
gagallah dia melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Dengarkan saya baik-baik. Salah kau ngambil keputusan, maka gagallah kehidupanmu yang lebih baik di kemudian hari. Ya, katakanlah dulu nggak usahlah dulu ada setan yang masuk dalam dirimu, nggak usahlah dulu gitu ya. Nggak mungkin lah dibilang nanti ada masuk setan, enggak. Tapi Raja Saul gitu, roh jahat memasuki dia sehingga dia bisa jadi orang kesurupan. Sehingga kalau mau keluar roh jahat itu dipanggil seorang pemain kecapi katanya. Daudlah memang selanjutnya dipilih Tuhan. Dan Daud seorang pemain kecapi yang diurapi. Dia memainkan kecapinya. Roh jahat itu lari dari dalam diri Saul. Saul tenang dan bisa tidur. Karena dia digangguin terus. Gak bisa tidur nyenyak itu. Digangguin terus. Tersiksa itu. Itulah raja yang dibuang Tuhan. Sebagai akibat dia salah mengambil keputusan di lembah penentuan. Bagaimana dengan Anda hari ini? Saya hari ini menantang kita. Putuskanlah hari ini supaya kau berjalan di dalam Tuhan sungguh-sungguhlah. Putuskanlah sekarang engkau sungguh-sungguh di dalam hidupmu lah. Jangan kau main-main dengan Tuhan lah. Halo. Jangan. Yosua ketika mau melakukan perpisahannya kepada seluruh umat Tuhan dalam Yosua pasal 24. Ya. Pilihlah katanya. Pilihlah sekarang. Mana? Kepada siapa kau mau beribadah? Kepada Baalnya orang Amori sana. Tuhannya orang Amori maksudnya. Ke situkah kau mau beribadah? Mana? Pilih. Kau mau pilih yang mana? Mau ikut itu? Pilihan ada padamu. Kepada siapa kau mau beribadah? Yosua 24 ayat yang ke-15 itu berkata. Dia berkata, tapi aku dan seisi rumahku. Wih, hebat luar biasa. Dia ambil keputusan. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Luar biasa. Saudara-saudara, marilah engkau setialah, sungguh-sungguhlah. Ambillah keputusan hari ini. Katakan kepada dirimu, aku mau sungguh-sungguhlah. Aku mau setialah. Aku mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Aku mau betul-betul menyerahkan diri pada Tuhan. Mengapa? Karena itu akan menentukan bagaimana hari-hari hidupmu selanjutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa.